sahabat kreatif, ketemu lagi di video ini. Saya akan bikin bunga hias dari bongkahan kayu. Ayo disimak. Ini ada bongkol kayu. Bongkol kayu ini teman-teman ya, mau bikin bukan bunga plastik. Saya mau bikin yang natural aja, jadi nggak banyak pernak-pernik. Saya hanya bikin simpel-simpel. Ini saya akan cuci dulu ini karena kotor ini. Coba. Nah, barang-barang ini. Nah, ini barang-barangnya saya ambil lagi. Bongkol-bongkol kayu seperti ini nih. Kan saya cuci ya. Kotor ya, banyak kotoran. Bisa bersih kotorannya ya. Nah, kita bersihkan. Oh, ini dibersihkan dulu ya. Teman-teman, bongkol tadi yang sudah saya cuci, saya ingin bikin tempat pajangan bunga, tapi pajangannya natural aja, nggak pakai pot bunga ya, langsung ini apa adanya aja. Oke, saya mulai. Nah, ini bongkol-bongkol lainnya buat pemanis ya, buat melengkapi ini yang lain-lainnya ya. Oke, bongkolnya ada saya setting. Bikin konsep, saya mau bikin dan nanti saya di sini juga ingin taruh bunga anggrek. Iya, untuk bahan bongkol ini dari kayu menggeris yang sangat keras dan bongkahan akar kayu setinggi laut. Semua kayu ini saya tidak beli. Ini hasil saya jalan-jalan ke hutan, rawa sungai, kadang ke pantai yang saya temukan tidak sengaja. Bahan bongkol kayu masih diambil dari alam Pulau Bangka. Konsepnya seperti ini. Nanti saya lihat dan perhatikan lagi, lalu coba mengatur skepnya lagi. Kurang lebih skepnya sudah terbayang dan mulai memadukan karakter bentuk dari bongkol kayu ini. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, saya harus ekstra teliti dulu sebelum menempelkan. Untuk membentuk karakter, bentuk karakter bisa berubah-ubah karena nilai seni tidak terlalu baku. Yang penting konsep masuk dan masih enak dilihat. Tidak perlu ragu-ragu, hajar ble, wong seni kok bebas, yang penting hasil akhirnya. Nah, coba perhatikan bongkol kayu ini. Sangat banyak karakter dan bentuk yang akan saya dapati. Bentuk apa aja yang ada di penglihatan kalian. Karakter bentuk ini harus bermain dengan imajinasi dan ilusi kita. Amazing bukan? Kalau kalian bisa menemukan karakteristik sesuatu di sini, jauhkan dari pikiran mistik ya. Ini hanya seni yang nyata. Langganan variasi mobil saya juga mulai memperhatikan bongkol kayu yang lagi saya bentuk. Bapak ini mulai coba menuangkan ide untuk sesuatu karakter baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh saya. Untuk karakternya seperti apa, bisa lihat videonya sampai habis. Sahabat kreatif, untuk hal bikin kesenian yang beginian sangat diperlukan pendapat orang lain, karena kadang bentuk dan nilai sudut pandang yang kita anggap sudah oke, bisa jadi itu belum apa-apanya setelah kita bertukar pikiran dengan orang lain. Tentu mengerti dan memahami bentuk karakteristis dari benda yang bisa dijadikan barang bernilai seni. Toh nggak ada salahnya juga kan menggabungkan ide bentuk dari pikiran orang lain untuk menjadi sesuatu itu lebih bernilai. Bapak ini baru sadar saya lagi konten setelah dia melihat kamera. Orang opo-opo ya mas, wajah gantengnya masuk konten YouTube saya. Tadi awalnya gunakan skrup. Jika kurang cocok mudah dibongkar lagi. Setelah yakin pas baru saya gunakan paku agar menempel kuat. Saya putuskan untuk mengambil karakter kepala burung dengan paruh yang panjang. Coba perhatikan karakter bentuk burungnya. Amazing sekali, yang tadinya hanya bongkol kayu, tapi setelah dapat nilai seninya seperti ini. Oke deh, lanjutkan pemasangan hiasan bunga anggrek plastik. Jadi bongkahan bongkol kayu tadi saya jadikan seolah-olah sebagai media tumbuh anggrek ini hidup. Saya akan mengambil konsep alam di mana anggrek-anggrek ini seperti nyata di alam aslinya.
So, saya harus bentuk senatural mungkin untuk mencapai tujuan yang nyata. Saya kembalikan ke alam sampai yang melihat tidak tahu ini adalah bunga plastik bohongan. Bisa aja ya kalau bicara, asik deh. Setahap demi setahap prosesnya. Kerjanya santai, nikmati setiap proses yang ternyata asik. Mas bro, Kang bro, seni memang luar biasa. Daripada banyak cerita, mending banyak kerja ya. Jadi saya lanjutkan kerja dulu. Yuk ikuti terus. Saya masih asik dengan memasang dan menata daun anggreknya, serta mencari tempat buat meletakkan akarnya. Hampir selesai pengerjaan dan penataan letak batang bunga anggrek ini. Pemasangan 2 batang bunga anggrek kelihatannya kurang ramai. Saya mesti tambahkan beberapa batang pohon anggrek lagi. Nah, ini sudah saya tambahkan beberapa pohon bunga anggreknya. Lem Alteco dan serbuk kayu dapat dipakai untuk menutupi lubang longgar pada bekas kena mata bor. Jika digunakan serbuk kayu, hasil akhirnya tidak ketara karena menyatu lagi dengan kayu dasarnya. Sekalian memperhatikan apa yang kira-kira yang kurang. Tata lagi bentuk posisi bunga agar enak dipandang mata. Dari sudut pandang hanya kurang rumput kecil yang biasa tumbuh di kayu tua, tapi tidak boleh dipasang sekarang karena saya harus menutupi bagian daging kayunya dengan pernis kayu. Oke lah, kita meluncur ke proses kasih pernisnya. Yuk mari. Ya sahabat kreatif, kita kasih pernis kayu aja. Aku dulu yang ini sudah saya fiberglass ini bekas saya fiberglass. Nah, saya pakai ini biar berkilat ya. Sengaja saya tidak kuas rata pernisnya karena saya hanya mengambil motif untuk memunculkan karakter dari bongkol kayu ini. Sebenarnya warna bahan bongkahan kayu sudah pas ya. Namanya seni. Kalau tidak diberikan sedikit sentuhan, rasanya kurang afdol deh. Bagi yang kita beri sentuhan, diulang-ulang sampai terlihat jelas warna pernisnya. Karena ini merupakan pernis air yang sangat gampang menyerap pori-pori kayu. Jadi ya beginilah prosesnya. Kalau dilihat begini saja sudah bisa dianggap finish. Tapi bagi saya ini belum selesai. Seperti rencana awal, mau tambahin rumput dan beberapa bunga perdu kecil. Saya masih sibuk dengan bermain-main dengan kuas dan pernis buat menutupi pori-pori dari kayu ini. Karena kalau kita tidak tutup seperti ini, tidak ada kejelasan karakter dari kayunya ya. Nah, seperti ini kan kelihatan bagus banget, kelihatan bagus banget ya. Ada lubang-lubangnya. Terus antara kayu satu dan kayu lainnya terlihat jelas karakternya. Nah, seperti ini karakter burung. Kalau kita dari samping juga seperti karakter seekor naga. Ada juga banyak macam karakter dari berbagai segi sudut kita perhatikan. Tergantung orang melihat dan menilainya. Dan bagi saya ini merupakan suatu kepuasan bisa menciptakan karakter bunga seperti ini. Nah, ini ada lubang-lubangnya, jadi bunganya seolah-olah tumbuh di lubang kayu tua ya. Nah, lihat adem banget kalau kita perhatikan. Tampak terasa saya mengerjakan ini sudah 1 harian. Jadi hari ini hari kedua saya lanjutkan lagi. Pengerjaan ini sebenarnya kalau dikebut 1 hari pun kelar, tapi saya tidak merasa menikmatinya. Jadi setiap saya kerjakan satu proses, saya tinggal, saya perhatikan, terus saya ulang lagi, saya tambahkan sesuatu lagi, nanti saya tinggal lagi sampai saya merasa puas dengan hasil yang saya kerjakan. Baru nanti baru saya finishing. Bagi teman-teman dan sahabat, sebagai pencinta bunga anggrek, ini dapat menjadi contoh buat sahabat semua menjadikannya pajangan di tempat ruang keluarga ataupun ruang tamu, karena ini tidak butuh pemeliharaan khusus. Setelah kita bikin, cukup kita jaga, hanya jangan sampai terkena matahari, karena bila terkena matahari akan menyebabkan pudar pada warna bunga plastik ini.
Saya akan otak-atik lagi bunga dan kayunya supaya kelihatan lebih alami. Kalau saya perhatikan sekilas, yang bagian tengahnya ini seperti mirip Firefox yang ada di Chrome buat browser. Seperti pada awal rencana saya akan memasangkan rumput kecil dan bunga-bunga kecil untuk menutupi bekas sambungan kayu. Saya menggunakan lem stick bakar buat membantu melekatkan pada kayu dan plastiknya. Ini juga saya memasangkan ada jamur kecil sebagai pemanis. Nah, saya perhatikan lagi, sepertinya jamurnya kurang banyak. Saya mesti taruh jamur lagi. Jadi kayu yang sudah tua itu atau sebagian sudah mulai, maksudnya kelihatan kering atau kayak rapuh gitu, biasanya sering ditumbuhin jamur. Tapi ini kayu nggak rapuh loh. Kayu ini sangat keras sekali karena kotorannya, kulit-kulit kayu yang kotor sudah saya bersihkan dan saya cuci, sehingga daging kayunya kelihatan jelas dan keras. Saya masih sibuk menata buat taruhin bunga-bunga perdu kecil. Tujuan saya tetap membuat ini tampil manis dan menarik, tanpa mengurangi dari karakter dan bentuk yang saya rencanakan tadi. Misalnya motif burung ya, seperti ini tadi. Tetap karakternya kita jaga. Kita nggak asal sembarangan taruh ya bunga-bunga ini ya. Kita harus perhatikan. Kalau kita sembarangan taruh, nanti karakter dari yang kita rencanakan hilang. Sahabat kreatif, terima kasih sudah setia mengikuti proses kerja saya membuat bunga plastik ini. Nanti setelah jadi hasilnya, mari kita intip saya taruhkan kemana. Ayo, lihat. Pangeran adalah rumah makan Padang yang berada di kota Sungai Liat, Bangka. Nah, mari kita masuk ke dalam untuk melihat bunga hasil bikinan saya. Ini saya bersama keluarga lagi sekalian datang makan ya ke sini. Nah, lihat bunganya ditaruh di mana? Nah, rupanya bunganya ditaruh di sini. Gimana kalau sahabat kreatif lihat bunga ini dipadu dengan dasar kain hitam sebagai taplak mejanya. Nah, ada jamurnya di sini. Saya taruh jamur kecil, bunga anggreknya, bunga-bunga perdu dan bunga anggrek. Secara keseluruhannya kita lihat ya sahabat kreatif. Nah, ini seperti kepala burung juga, ada yang mungkin berbeda juga melihatnya ya. Tampilan seperti ini menjadi kelihatan unik dan menarik. Ayo kita lihat lagi dari jauh. Bentuknya seperti tumbuh alami, natural sekali, di bongkahan kayu ya. Nah, sahabat kreatif, lihat dari karakter kayunya, bunganya, saya rasa sangat alami ya. Sahabat kreatif, mari kita bersama-sama nanti bikin bunga-bunga lainnya. Ayo ikuti terus. Sekarang kita sudah lapar dan kami sekeluarga pun pingin menikmati hidangan yang ada di rumah makan Padang Pangeran di Sungai Liat, dekat simpang Jalan Pemuda nomor 1. Kalau dilihat dari daftar menunya ini, banyak sekali pilihan makanan. Yang jelas harganya tidak mahal tapi enak.
Ini lihat pasukan kami lagi cari posisi ya. Nah, kita santap. Ayo, jangan ragu-ragu dan malu-malu, karena makan yang dihidangkan di sini semuanya enak dan nikmat. Mantap, lahap. Lihat, kami sekeluarga makan dengan lahap. Nah, ada banyak varian menu makanan yang disediakan dan dihidang di meja. Acara makan-makan ini sebagai penutup video saya. Sampai ketemu lagi di video saya lainnya. Semoga Tuhan memberkati, melancarkan segala kerjaan kita, Thanks for dan memberi kita watching. kesehatan. Amin. Like and comment. Subscribe ya.